Pikiranmu itu bukan musuh, masalahnya kamu sering salah pakai. Kamu terus mikir tanpa henti, tapi hampir nggak pernah benar-benar bertindak. Pernah nggak sih ngerasa kayak terjebak di dalam kepalamu sendiri? Pilih menu makan siang aja bisa jadi drama. Mau balas chat, tiba-tiba kepikiran segala kemungkinan. Ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Stuck. Capek sendiri padahal belum mulai apa-apa. Kalau kamu sering ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Overthinking menyerang siapa aja, apalagi sekarang, zaman serba informasi dan pilihan. Semua orang ngerasa harus bikin keputusan yang sempurna. Nah, di sini kita bakal bongkar kenapa kamu gampang terperangkap di situ. Dan yang lebih penting, gimana caranya keluar dari jebakan itu. Soalnya, pikiranmu tuh seharusnya teman seperjuangan, bukan malah jadi kandang sendiri. Ayo, kita telusuri akar masalahnya. Kenapa sih kita, manusia, gampang banget overthinking? Pertama, karena takut salah pilih. Otak kita memang didesain buat bertahan hidup. Makanya, dia otomatis berusaha menghindari rasa sakit, kegagalan, atau penyesalan. Begitu dihadapkan sama pilihan, otakmu kerja ekstra keras menganalisa semua kemungkinan, nyari jalan paling aman, yang bebas resiko, yang janji hasil sempurna. Masalahnya, jalan kayak gitu nggak pernah benar-benar ada. Daripada nolong, otakmu malah nyekap kamu. Mau resign takut. Gimana kalau kerjaannya lebih parah? Mau jujur sama perasaan sendiri, nanti kalau ditolak gimana? Mau coba proyek baru? Kalau gagal, semua orang pasti ngejudge. Suara-suara bagaimana kalau ini hobi banget meracuni kepala. Akhirnya, kamu milih diem aja. Toh nggak milih itu juga pilihan, kan? Padahal, selingnya itu justru paling merugikan. Alasan kedua, ilusi kontrol. Kita tuh ngerasa berkuasa kalau bisa mikir panjang lebar. Ngerasa kalau aku mikir cukup lama dan rencananya detail, hasilnya pasti bisa aku pegang. Jujur aja, itu omong kosong. Realita penuh kejutan. Kamu bisa mikir seharian soal cuaca sebelum ke pantai, tetap aja hujan mendadak nggak bisa kamu atur. Jadi, overthinking malah bikin kamu sibuk mikirin hal yang nggak bisa kamu kontrol. Hal yang benar-benar bisa kamu urus cuma satu, tindakanmu sekarang. Bukannya langsung bergerak, kamu malah tenggelam mikirin orang bakal suka atau enggak. Investasi yang paling cemerlang, segala detail. Padahal, kadang kamu cuma butuh mulai dan belajar sambil jalan. Ilusi kontrol ini cuma bikin kamu betah mikir, lupa untuk bertindak. Ketiga, pengalaman pahit di masa lalu. Otak itu mesin belajar yang tangguh, apalagi kalau urusan pengalaman pahit. Mungkin kamu pernah gagal, ditolak, atau jadi bahan ledekan. Otakmu simpan itu semua. Awas, bahaya. Setiap kali dihadapkan pada keputusan baru yang mirip-mirip, alarm kepalamu nyala. Otakmu jadi overprotective. Disuruh mikir ribuan kali biar nggak keulang lagi. Tapi sialnya, otakmu jadi kayak penjaga yang paranoid. Semua pintu dikunci, bahkan kesempatan baru dibiarkan lewat. Terakhir, overthinking itu bisa tumbuh jadi kebiasaan. Semakin sering kamu lakonin, jalurnya di otak makin kuat. Otak suka yang familiar. Begitu ada masalah muncul, otak otomatis ngarahin kamu ke jalan overthinking. Padahal jelas-jelas itu nyiksa dan gak efektif. Akhirnya itu jadi autopilot. Terus, gimana cara lepas dari siklus ini? Intinya, bukan berhenti mikir, tapi berpikir lebih efektif. Yang utama, koneksi antara pikiran dan tindakan harus nyata. Coba 5 teknik ini buat mulai keluar dari jebakan overthinking. 1. Aturan 5 detik. Ini jurus sakti dari Mel Robbins. Begitu ada dorongan buat bertindak, langsung hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Lalu bergeraklah. Fisik. Misal, pagimu diisi godaan snooze. Otak mulai ngegoda. 5 menit lagi ayo. Putus aja. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun dan duduk. Mau nunda presentasi? 5, 4, 3, 2, 1. Buka laptop dan ketik judulnya. Metode ini ngerusak siklus otak yang doyan menunda. Antara mikir dan aksi dipenggal, jadi kamu langsung gerak. 2. Tentukan waktu kekhawatiran. Unik banget sih, tapi justru efektif. Alih-alih mengkhawatirkan semua hal 24 jam, kamu tentuin slot waktu buat overthinking. Misal, jam 7 malam selama 15 menit. Kalau siang hari otak mulai ribut, bilang ke diri sendiri, oke, nanti jam 7 gue pikirin. Kalau perlu tulis biar nggak lupa. Ajaibnya, pas jamnya tiba, seringnya kekhawatiran tadi udah nggak sebesar bayanganmu, atau malah udah dapat jawabannya. Jadi rasa kekhawatiran itu cuma jadi tamu, bukan bos yang ngawasin seharian. Ketiga, tanya diri sendiri, apa sih hal terburuk yang bisa terjadi? Overthinking tuh suka lebay, ketakutan kabur kemana-mana.
Dengan teknik ini, kamu dipaksa konfrontasi langsung sama ketakutanmu. Contohnya, kamu pengen mulai channel YouTube tapi takut. Apa yang paling parah bisa terjadi? Sedikit yang nonton, ada yang komentar negatif, atau cuma malu sendiri? Gitu doang. Sanggup nggak hadapi itu? Hampir pasti sanggup kok. Begitu tahu terburuknya nggak seganas bayanganmu, kamu bakal lebih berani melangkah. 4. Latih mindfulness. Overthinking tuh kayak hanyut di sungai pikiran. Mindfulness ngajarin kamu berdiri di pinggir sungai, lihat pikiran datang dan pergi. Bayangkan pikiran sebagai awan. Ada yang dalam, ada yang cerah. Tugasmu lihat aja, nggak perlu ikut-ikutan. Cara simpel latih ini ya meditasi. Cukup duduk tenang, fokus sama nafas, 5 atau 10 menit saja. Itu latihan untuk ketahanan mental. Semakin sering, kamu makin jago membedakan mana pikiranmu yang realistis, mana yang cuma drama kepala. Dan yang terakhir, dan ini favorit saya, fokus pada langkah kecil berikutnya. Overthinking suka banget bikin masalah kelihatan segunung. Saya pengen nulis buku, langsung overwhelm. Tapi kalau bilang ke diri sendiri, hari ini nulis 100 kata aja deh. Rasanya jauh lebih ringan. Daripada stuck mikirin seluruh proyek, tanyakan satu hal simpel. Apa langkah kecil berikutnya yang bisa saya lakukan sekarang? 1 kalimat, 1 email, 10 menit jalan kaki. Langkah kecil bikin kamu dapat momentum, dan kepercayaan diri tumbuh dari sana. Tahu-taunya, gunungnya udah setengah didaki. Balik ke awal, pikiranmu itu alat, bukan musuh. Dia kuat banget, bisa menganalisa, bisa bikin rencana, bisa bermimpi besar. Masalahnya cuma kamu kebanyakan kasih kendali ke sisi analis dalam dirimu, bukan sisi pengambil keputusan. Nah, waktunya kamu ambil kemudi. Pakai aturan 5 detik buat mulai bergerak, pakai waktu kekhawatiran supaya rasa cemas nggak menguasai hari. Hadapi ketakutanmu, konkretkan, apa hal terburuknya. Latih mindfulness, biar nggak tenggelam di drama kepala sendiri. Dan fokus pada satu langkah kecil tiap hari. Hidup tuh terlalu singkat buat nyangkut di penjara buatan kepala sendiri. Kebebasan itu bukan soal tahu semua jawabannya, atau jaminan hasil selalu mulus. Kebebasan itu berani bertindak walau nggak pasti. Ambil keputusan, belajar dari hasilnya, dan tetap melangkah. Pikiranmu itu alatmu. Mulai sekarang, kamu jadi pemimpin yang baik buat alat itu sendiri. Dari 5 teknik tadi, mana nih yang paling ngena buatmu? Tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa bantu yang lain juga. Kalau video ini nambah insight, jangan lupa like dan subscribe. Makasih udah nonton. Yuk, tarik nafas, ambil langkah kecil, kamu pasti bisa.